tanah jadi bangku Indonesia bangsa, bangsa yang baik. Marilah kita bangsa Indonesia bangsa, hiduplah bangsa semuanya untuk Indonesia. Para hadirin dapat dipersilakan duduk kembali. Berikutnya adalah sambutan Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Sang Tua kepada yang terhormat Dr. Farid Dianto Yudo Cahyono, Magister Kesehatan. Kami persilakan untuk bisa memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Terima kasih Dr. Renata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang Dokter. Ini Putu Susari nggih. Terima kasih untuk kesediaannya datang pada pagi hari ini untuk memberikan kuliah bagi mahasiswa kami maupun pada dosen-dosen kami. Ini juga tepat sekali topiknya yang ramai dibicarakan di masyarakat mengenai virus Mpox atau Monkeypox ya. Jadi dengan kuliah ini kami mengharapkan bahwa mahasiswa-mahasiswa maupun dosen dan sivitas dari FKUHT ini mendapatkan pemahaman yang tepat ya. Jadi di sini tidak perlu mengikuti berita-berita yang beredar di masyarakat yang membuat kepanikan. Di sini pemerintah dan semua dari kalangan kedokteran sudah melakukan antisipasi. Terima kasih kepada panitia yang bisa menyelenggarakan acara ini sehingga dapat terwujud pagi hari ini, dan semoga nanti dapat memberikan manfaat bagi FKUHT, UHT, dan bagi bangsa Indonesia khususnya. Baik, untuk mempersingkat acara dengan ini kami membuka, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Farid. Berikutnya adalah pemaparan kuliah tamu. Mungkin sebelumnya saya akan membacakan CV singkat moderator kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk penduduk UHT sudah tahu semua moderator kali ini. Dr. Dian Ardiana, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, FINS DV, FEEDV. Beliau menyelesaikan pendidikannya mulai dari S1, S2, dan S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Beliau pernah PTT di Puskesmas Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan Gresik, Jawa Timur. Dan pernah juga bekerja di Klinik RH Surabaya mulai 2004 hingga 2021. Di FKUHT beliau pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik periode 2017 hingga 2021, dan hingga saat ini beliau masih aktif mengajar, melakukan penelitian dan publikasi di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya. Mungkin sebelum kita memulai pemaparan kuliah tamu, kita foto bersama dulu. Kepada Bapak Ibu dosen yang di belakang mungkin bisa merapat ke depan untuk kita bisa berfoto bersama.
Untuk hadirin mahasiswa silakan berdiri untuk foto bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Putu dan Dr. Dian, mungkin dapat langsung apa? Dan selanjutnya acara akan dipandu oleh Dr. Dian selaku moderator. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WD3 masih ada di belakang? Ya ada, oh ya udah. Yang saya hormati semua dosen, teman sejawat dosen yang hadir di belakang, kemudian dekanat telah menyerahkan kepada kami untuk keberlangsungan acara pagi ini. Yang saya sayangi teman-teman mahasiswa semester 3, kemudian DM. Yang saya hormati Dr. Putu yang telah berkenan hadir pagi ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu pagi ini untuk mendengarkan materi dari Dr. Putu. Blok DMS minggu ini terakhir ya. Masih ingat ilmunya, papula, nodula, vesikula, masih ingat? Mudah-mudahan minggu depan pindah blok tidak menguap ya. Mudah-mudahan lagi nanti sampai di kulit tidak lebih menguap lagi. Bagaimana Mbak DM minggu ini minggu pertama ya? Ya, berapa persen yang diingat pelajaran di semester 3? Biasanya saya tanya kalau DM minggu pertama, berapa persen ini ilmunya? Sementara kita yang di DM yang di semester 3, ayo diingat, nanti menguap di DM. Ya mudah-mudahan minggu depan pindah blok, ilmunya masih ada. Oke, kita pagi ini akan mendengarkan materi dari Dr. Putu. Saya akan membacakan kurikulum dari Dr. Putu ya. Bisa ditampilkan. Dr. Niputu Susari Widyaningsih, spesialis dermatologi, venerologi, estetika, Mars, VCV, FADV. Beliau lahir di Singaraja, kemudian pendidikannya lulus dari kedokterannya dari Universitas Airlangga, kemudian pendidikan dokter spesialis kulit dan kelaminnya juga dari FK UNER. Kemudian beliau mengambil S2-nya Magister Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit. Jadi beliau sekarang direktur ya. Jabatan 2019 sampai sekarang Wakil Direktur Rumah Sakit Husada Utama, ini perkenalkan Dr. Putu. Kemudian 2006 sampai sekarang beliau Direktur Utama Klinik Surabaya Skin Center. Pengalaman organisasi 2017 sampai 2022 beliau menjadi Wakil Kelompok Studi Dermatologi Laser Indonesia. 2015 sampai sekarang Sekretaris MPPKID wilayah Jatim. 2017 sampai sekarang beliau si Pengmas Pengabdian Masyarakat ya dari ID cabang Surabaya. Kemudian 2022 sampai sekarang Wakil Sekretaris dari Perdoski Pusat yang ada di Surabaya. Perdoski Pusat ya. 2022 sampai sekarang Ketua Satgas Monkeypox ID wilayah Jatim. Jadi
beliau yang kami undang untuk berbicara tentang monkeypox pagi hari ini. Ya, demikian untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu kepada Dr. Putu untuk memberikan materi. Yang lain nanti dicatat ya. Silakan Dr. Putu. Monggo. Adik-adik dimohon tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Suara saya jelas ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih tadi Dr. Dian Ardiana yang sudah memperkenalkan saya tadi. Dr. Dian ini kakak kelas saya di S1 maupun di PPDS ya. Jadi kita dulu gumbulan gitu. Tapi Dr. Dian ini rajin, pinter ya. Catatannya rapi. Jadi saya banyak ngikut beliau aja. Terima kasih juga Dr. Nena tadi yang sudah jadi MC. Jadi Dr. Nena ini adik kelas ya, nggak pernah ketemu saya ya, jadi jauh. Yang saya hormati, saya ingin menyapa dulu para dosen. Mungkin masih ada dari dekanat tadi. Terima kasih kesempatannya saya diberi waktu untuk memberikan kuliah tamu di sini ya, suatu kehormatan buat saya. Kemudian juga tadi ada beberapa dosen yang saya kenal, ada Dr. Peter mungkin ya. Kebetulan kami sama-sama di Rumah Sakit Husada Utama. Yang saya hormati juga para mahasiswa-mahasiswi Universitas Hang Tuah semester 3, dan juga tadi disebutkan ada yang dokter muda. Salam kenal ya dari saya. Saya di sini tadi seperti disebutkan oleh Dr. Dian, ini mewakili sebagai Ketua Satgas Mpox ya, sekarang istilahnya Mpox dari ID wilayah Jatim. Nanti kita sama-sama belajar ya, mencoba mengingat-ingat lagi mungkin ya, untuk yang sudah tadi dijelaskan Dr. Dian, gambaran-gambaran tadi itu ya, efloresensi ya. Saya mulai saja ya dari topik kuliah hari ini adalah pemahaman mendalam tentang diagnosis, penanganan dan strategi pencegahan Mpox. Mungkin bisa mulai set apa? Ya, baik, ini adalah agenda yang akan kita bicarakan pada hari ini. Nanti ada overview dan update perkembangan Mpox, patogenesisnya dan mekanisme penularan, kemudian bagaimana manifestasi klinis, dan yang penting adalah diagnosis banding ya, karena di luaran itu begitu Mpox ini kasusnya naik atau dari WHO itu ada perhatian khusus, itu semua kasus dikonsulkan ya. Jadi mungkin nanti dari bawah itu lebih selektif gitu ya. Kemudian nanti ada bagaimana penanganan dan tata laksananya, serta yang penting adalah pencegahan. Mpox atau monkeypox ya, disebut dengan cacar monyet
Jadi merupakan penyakit emerging. Zoonosis. Jadi zoonosis itu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah virus monkeypox atau yang disebut MPXV. Itu tergolong dalam genus Orthopox virus ya. Kemudian ada familinya, subfamili dan spesiesnya adalah Mpox virus. Nanti bisa dihafalkan saja. Sebenarnya virus ini itu satu genus dengan virus variola. Jadi kalau pada tahun berapa itu ya? Sebelum tahun 7 bulan itu ada wabah ya variola. Itu satu genus ya. Tapi manifestasi cacarnya klinisnya itu lebih berat, lebih parah dan tingkat kematiannya itu lebih tinggi. Sedangkan yang Mpox ini itu mortalitasnya lebih rendah. Manifestasi klinisnya juga lebih ringan dibandingkan variola. Tapi dibandingkan cacar air tentunya berbeda ya. Jadi tolong dibedakan nanti dengan cacar air yang atau varicella yang akan mungkin lebih sering kita temui ya. Di sini siapa yang pernah sakit cacar air? Kok enggak? Nah, yang tinggi. Saya sudah lumayan banyak ya. Pasti sudah lebih mengenal nanti, lebih ingat gitu ya nanti ya gejalanya apa ya. Nah, nanti kita bedakan dengan yang Mpox ini. Nah, kenapa sekarang namanya Mpox? Jadi sejak November 2022 itu WHO memang mengganti istilah monkeypox dengan Mpox karena ada masalah dengan rasisme dan stigmatisasi. Jadi lebih disarankan saat ini menggunakan istilah Mpox. Oke, berikutnya. Nah ini ya, kenapa kok Mpox ini digaung-gaungkan? Karena pada waktu itu tahun 2022 ya, itu kasusnya bukan hanya di daerah yang endemis saja, tapi sudah menyebar ke negara-negara yang dulunya itu enggak ada Mpox ya. Nah ini WHO mulai meningkatkan kewaspadaannya, mengingatkan ke seluruh negara-negara yang jadi jangkauan dari WHO ini. Dan itu tahun 2022, kemudian 2023 itu di Indonesia sudah ada yang positif, tapi waktu itu hanya 1 kasus saja, kemudian kosong. Nah tahun 2023 itu ada peningkatan kasus di Indonesia ya. Nah ini tahun 2024 tahun ini itu sejak 5 Agustus itu WHO kembali mengeluarkan ini status wabah Mpox menjadi darurat internasional ya. Karena kemudian kenapa Indonesia juga harus berhati-hati karena jadi dari 5 Agustus ke 22 Agustus itu cukup cepat ya. Ternyata negara tetangga kita Singapura itu sudah ada kasus positif ya. Kemudian diikuti Filipina, Thailand ya. Nah, Indonesia tentunya harus berjaga-jaga ya. Karena sebagai negara tetangganya sudah pada positif, jadi kita juga harus hati-hati. Nah, ini kasus yang ada di dunia ya. Jadi sudah ditemukan di 111 negara. Jadi kalau di ini ada yang biru itu daerah Afrika ya, kemudian Amerika. Dulu asalnya dari Afrika, tapi ternyata Amerika saat ini juga sudah banyak kasusnya ya. Kemudian kita lihat yang orange itu dari Eropa ya. Nah kasus konfirmasi sejak 2022 sampai dengan Juni 2024 itu ada 99.179 kasus dan angka kematiannya 208 kematian. Ini cukup bermakna ya, terutama di regional Afrika sejak Mei 2024. Nah ini di Indonesia. Jadi ini yang data per 17 Agustus 2024 ya. Jadi sebenarnya terkonfirmasi ini 88 ya. Sembuh
87, jadi ada yang meninggal 1. Kemudian 402 itu discharge, jadi dinyatakan negatif memang ya. Nah ini persebarannya, jadi kalau kita lihat persebarannya ya, yang warna merah ini yang paling banyak, lebih dari 10 kasus. Jadi Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya, Banten, itu memang yang paling tinggi kasusnya ya, terpusat di situ. Mungkin karena kegiatannya juga lebih banyak ya. Kemudian juga diikuti Jogja, Jawa Timur ada 3 terkonfirmasi itu ya 2023. Kemudian 1 dari Riau. Dan Surabaya sendiri 1 kasusnya ya. Jadi 3 itu 1 dari kalau nggak salah dari Madiun ya toh. Pokoknya yang 2 itu di luar Surabaya. Dan kebetulan pun bukan penduduk asli Surabaya ya, jadi pendatang. Kenapa sih harus kita concern tentang Mpox ini? Karena kita belajar dari kasus pandemi COVID kemarin ya. Itu kalau tidak dicegah dari awal, kasusnya pasti akan meningkat dengan cepat ya. Jadi ini supaya pencegahan di awal, supaya mencegah juga kasusnya tidak berkembang besar, karena kalau menjadi banyak kasus itu biayanya juga akan besar. Nah ini secara filogeni bahwa virus Mpox ini ada 2 varian, yaitu varian clade 1 dan clade 2. Clade 1 itu yang di Afrika Tengah itu yang mortalitasnya tinggi ya, 10,6%, kemudian yang lebih rendah itu dari Afrika Barat, mortalitasnya lebih rendah. Clade 1 ini lebih virulen karena dia memiliki gen yang bisa mengkode protein penghambat sistem komplement. Nah, wabah global di tahun 2022 sampai 2023 ini disebabkan oleh strain yang clade 2B ya. Dulunya disebut lineage B1 ya. Nah, ini perbedaannya itu ada di 50 single nucleotide polymorphism. Ini dikaitkan dengan adanya mutasi akibat protein ApoBEC3 manusia. Jadi dia memang mengalami mutasi-mutasi. Nah ini secara singkatnya, jadi awalnya pada tahun 1958 itu yang pertama kali ditemukan kasus monkeypox ini ya. Jadi mirip sekali dengan cacar air, tapi dia menyerang monyet. Monyetnya itu yang digunakan untuk penelitian ya. Ini mungkin sudah banyak tahu ya, sudah banyak baca pastinya. Nah, baru pada tahun 1970 itu ditemukan pada manusia, pada anak-anak ya. Itu di Republik Demokratik Kongo ya pada 1970. Kebetulan anak ini belum mendapatkan vaksinasi variola. Jadi karena ada wabah variola, kemudian dikeluarkanlah vaksin variola ini. Nah, vaksin ini diketahui mempunyai reaksi silang dengan Mpox ini. Jadi orang-orang yang mendapatkan vaksin variola ini biasanya lebih tahan ya untuk mendapatkan infeksi Mpox, atau kalaupun dia mendapatkan infeksi Mpox itu biasanya gejalanya akan lebih ringan. Kemudian baru pada 1971 sampai dengan 2021 itu dia wabahnya menjadi sporadis di Afrika Barat dan Tengah. Dan kemudian 2022 sampai sekarang itu menjadi wabah global dengan WHO menetapkannya ya Mpox sebagai suatu Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC sejak Juli 2022 itu ya. Jadi makanya sejak itu tiap tahun biasanya bulan-bulan Juli, Agustus, September ya, itu ada peningkatan kasus. Epidemiologi dan manifestasi klinisnya itu berbeda dengan
wabah sebelumnya ya. Jadi nanti kita coba pelajari. Sekarang patogenesisnya. Nah, ini gambar ini menerangkan bagaimana mekanisme penularan Mpox ini di awal-awal dulu ya, di daerah yang endemis dan di arah yang di luar daerah endemis ya. Jadi awalnya itu di Afrika Tengah dan Barat, itu di hutan itu ya. Nah, ini adalah hewan reservoir pembawa virus ya, itu berupa tupai, tikus ya, atau hewan pengerat lah ya. Ini yang menularkan atau membawa virus Mpox ini, mereka antar sesama dulu ya, biasanya antar hewan. Nah, baru kemudian tadi yang tahun 1970 itu baru terjadi penularan dari hewan ke manusia ya, yang ini anak kasus ini 1970. Nah, tetapi ada juga penularan yang karena hewannya digunakan untuk perdagangan atau peliharaan eksotik ya. Jadi hewan ini dibawa keluar dari daerah endemis dari Afrika. Dan juga ada yang digunakan untuk penelitian atau percobaan di laboratorium ya. Jadi pada 1958 itu ditemukan di laboratorium di Denmark, justru bukan di Afrika ya. Nah, kemudian menular lah ya dia, menular. Nah, di luar dari Afrika sendiri, itu di Amerika yang ini ya, itu penularannya itu dari hewan, dari tupai ini ya, ke anak dewasa. Nah, sejak itu kemudian juga ada penularan meningkat dari manusia ke manusia. Ini ya, ini di kota-kota besar. Jadi pola penularannya sudah berubah. Ya, bukan dari hewan ke manusia lagi, tapi sudah mulai dari manusia ke manusia. Nah, bagaimana ini replikasi dalam tubuh manusia? Jadi di manusia ini ada 7 atau 8 ini. Yang pertama dari bisa masuk melalui, jadi virus ini bisa masuk ke tubuh itu lewat 3 ini ya. Kulit, kemudian saluran nafas, saluran lendir atau mukosa. Kulit itu yang bagaimana? Tentu kulit yang terluka atau terbuka. Terbukanya bisa berupa mikrolesi. Jadi kita tidak akan tahu ya kapan kita punya mikrolesi. Jadi makanya kenapa selalu disarankan untuk mencuci tangan dengan benar. Nah, kemudian ini ya. Jadi bisa juga melalui saluran pernafasan. Nih kalau saluran pernafasan ini yang A ini, jadi masuk diterima oleh sel-sel bersilia ya, kemudian dibawa makrofag dan selanjutnya sampai ke pembuluh limfe. Kemudian juga yang dari mukosa, ini dari daerah mulut ya, ada yang G itu ulkus infektif ya. Kemudian juga dari serabut lendir yang lain ya, ada perlukaan. Jadi transmisi seksual ini juga bisa menularkan, apalagi bila sedang menderita Mpox. Kemudian jadi kalau di kulit-kulit ini ada lesi-lesi kulitnya, itu sangat menular. Ini yang di saluran pernafasan ya, jadi dia bisa menular secara aerosol. Nah, ini perjalanan di kelenjar limfe, dia akan dibawa oleh makrofag ya. Dan ini perjalanan di kulit perlukaan ya, kalau ada luka dia akan ditangani oleh sel Langerhans, kemudian dibawa ke pembuluh limfe. Ini yang di hepar. Jadi ini perjalanan dari Mpox dan bagaimana penularannya, sehingga kita nanti tahu bagaimana cara mencegah
supaya penyakit ini tidak mudah menular ya. Nah, ini penularan dapat terjadi melalui tadi, karena di kulit tadi juga ada lesi, jadi gampang ya, kita kontak langsung. Mulai juga benda-benda yang terkontaminasi ya, yang ada di sekitar pasien, itu juga bisa menularkan. Kemudian ibu hamil ternyata juga bisa ya, ibu hamil yang terinfeksi itu bisa menularkan ke bayi yang dikandung, itu dari plasenta ke ibunya, dari plasenta ibu ke janinnya. Atau ada kontak erat selama dan setelah kelahiran. Kemudian dari droplet. Untuk penularan melalui cairan ketuban, ASI atau darah ini belum diketahui dengan pasti. Nah, Mpox tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, itu bisa melalui penyebarannya melalui kontak langsung dengan kulit ya. Jadi bisa ada yang di wajah, di daerah mulut, di hidung, ataupun di daerah genital. Jadi untuk saat ini itu memang penularannya yang ditemukan di Indonesia itu yang terbanyak adalah lewat hubungan seksual ya. Jadi bisa berhubungan seksnya bisa mulai saat berciuman atau seks oral atau juga dengan penetrasi dengan orang yang mempunyai gejala. Kemudian adanya ruam pada alat kelamin atau di kulit itu juga bisa menularkan. Jadi memang sebaiknya adalah menghindari kontak langsung dengan siapapun yang mempunyai gejala Mpox. Nah, bagaimana manifestasi klinisnya? Yang pernah sakit cacar itu siapa ya tadi? Coba bisa menyebutkan gimana? Tadi ada yang di sini pernah sakit cacar siapa? Nah ya, siapa ini? Itu awalnya gimana? Ada gejala apa? Ada gejala demam, dokter. Terus setelah demam, apa langsung bersamaan dengan keluarnya bintil-bintil gimana? Seingat saya iya. Bintil-bintilnya itu kayak berair-berair gitu. Langsung berair-berair. Tapi waktu demam itu rasanya gimana? Badan seperti meriang gitu. Ya. Ya sakit semua badannya, terus sakit kepala. Bergerak tuh sakit. Ya, jadi ada mialgia ya, nyeri di otot, kemudian ada apa tadi? Meriang tadi ya, meriang. Nah, itu mirip dengan yang terjadi pada Mpox ya. Jadi Mpox ini nanti ada dua fase, namanya fase prodromal atau fase akut. Dan yang berikutnya adalah fase erupsi ya. Jadi ini mungkin gejala sistemiknya dulu ya, inkubasinya itu berkisar 6 sampai 13 hari, tapi rata-rata 5 sampai 21 hari. Nah, ini tadi cara penularannya tadi ya. Nah ini ada masa infeksi itu dibagi dalam dua fase, fase akut atau prodromal itu berkisar 0 sampai 5 hari, kemudian fase yang kedua itu fase erupsi 1 sampai 3 hari setelah demamnya berkurang ya. Mungkin yang berikutnya akan lebih jelas ya. Nah ini sebentar. Nah, mungkin ini dulu ya. Jadi ini tanda dan gejala infeksi Mpox. Jadi tadi ada dua ya, fase inisial atau akut atau prodromal yang berlangsung 0 sampai 5 hari. Jadi mirip dengan cacar air ya. Tadi ada demam, ada nyeri kepala, nyeri telan kalau kena di daerah rongga mulut ya, atau di tenggorokan ada lesinya. Biasanya dia akan nyeri, kemudian juga ya demam, nyeri kepala yang hebat biasanya, kemudian nyeri di otot-otot, nyeri punggung, pembesaran kelenjar getah bening, ini yang khas ya.
Jadi ada pembesaran kelenjar getah bening dan itu bukan hanya tunggal ya, tapi banyak. Kemudian juga ada kelemahan. Bisa juga ada gejala di saluran pernafasan ya, seperti nafasnya menjadi cepat ya, atau mungkin agak ada nyeri telan, batuk seperti itu ya. Nah, yang fase berikutnya adalah fase erupsi atau fase kedua, yaitu muncul 1-3 hari dari setelah demamnya mereda itu diikuti kemerahan ruam. Secara klasik itu akan berurutan ruamnya. Jadi mulai dari makula itu kemerahan ya, bercak merah datar, kemudian papula mulai meninggi, vesikel itu berisi cairan bening ya, kemudian menjadi keruh, pustula, kemudian dia ada mengalami umbilikasi, jadi ada kayak titik gitu ya di tengahnya pustul tadi ya, atau vesikel itu ada kayak titik tengahnya itu sebelum dia menjadi krusta dan akhirnya kemudian rontok. Ya, biasanya perlu waktu sampai 3 minggu untuk kemudian dia menghilang atau rontok dan masuk ke fase penyembuhan ya. Jadi ini agak lebih lama dibandingkan dengan cacar air. Mungkin yang sudah pernah cacar air akan mengalami lebih cepat ya. Biasanya 2 minggu sudah selesai. Nah, sebentar. Nah, ini bagaimana kita membedakan dengan yang lain ya. Jadi dari gejala klinisnya Mpox dibedakan dengan cacar air dan campak. Jadi kalau pada Mpox itu demamnya bisa lebih dari 38 derajat Celcius. Ruamnya muncul setelah 1-3 hari. Kalau di kemudian penampakan ruamnya ini ya, ini secara klasik ada setiap fase di semua area tubuh ya. Jenis ruam sama pada satu fase. Jadi kalau makula masih makula semua, papula semua gitu ya. Beda dengan cacar air. Jadi kalau cacar air demamnya bisa lebih tinggi, 39 derajat Celcius, lebih cepat munculnya ya. Tadi kalau Mbak Sapa tuh munculnya malah hampir bersamaan dengan demam ya. Jadi enggak ada jeda. Tapi kalau Mpox biasanya ada agak jeda. Lesinya, ruamnya itu pada saat yang bersamaan itu bisa muncul berbagai fase. Jadi kalau ada makula, papula, vesikula pada saat yang bersamaan itu biasanya lebih condong ke cacar air ya. Ini penting nanti mungkin yang bagian bikin soal ya. Perkembangan ruangnya lebih lambat pada ya 3-4 minggu, kemudian kalau yang cacar air itu lebih cepat menyebar gitu ya. Distribusi ruamnya juga biasanya dimulai dari kepala, lebih padat di daerah wajah, anggota badan, muncul di telapak tangan dan telapak kaki. Kalau di cacar air ini ya lebih padat di daerah tubuh. Nah, ada yang membedakan juga, biasanya tidak ada lesi di telapak tangan dan telapak kaki. Tapi itu yang klasik ya. Nanti pasti akan ada variasi lagi ya untuk distribusi ruam ini. Kemudian penampakan khasnya yang di Mpox itu ada limfadenopati, sedangkan yang di cacar air yang lebih menonjol itu ruamnya gatal. Walaupun di cacar air itu juga bisa ditemui pembesaran kelenjar ya. Jadi nanti jangan kaget kalau di lapangan ya ada pembesaran kelenjar itu juga gitu ya. Tapi berbeda. Kemudian yang Mpox kematiannya 3-6%, sedangkan yang cacar air ini jarang. Nah, bagaimana membedakan dengan campak atau measles? Campak ini demamnya bisa lebih tinggi ya, sampai 40,5 derajat Celcius. Ruamnya itu setelah 2-4 hari ya. Dan ruamnya biasanya tidak ada yang berupa vesikel, hanya bercak-bercak merah, papel-papel gitu ya. Itu pada berbagai fase. Jadi demam sampai enggak demam dia akan tampak ruamnya itu, dan ini perkembangannya lebih cepat, 5-7 hari biasanya sudah sembuh ya, sudah menghilang. Penyebarannya mulai di kepala, kemudian menyebar bisa juga ke tangan dan kaki. Nah, yang khas itu adanya Koplik spots ini ya. Itu
itu biasanya ditemukan di tenggorokan gitu ya, putih gitu ya. Biasanya kalau ragu-ragu langsung buka, suruh buka mulut ya. Berarti ada Koprick spots. Kematiannya bervariasi ya, mungkin tergantung juga kondisi pasien pada saat itu. Tadi sudah ya. Nah ini stadium perubahan lesi. Nah, ini semoga jelas gambarnya ya. Jadi ini stadium enantema ini masih merah saja ya. Biasanya ada di lidah atau mulut, jadi kemerahan ini ya. Kemudian makula 1-2 hari, lesinya itu dasarnya datar, tidak ada penonjolan. Nah kalau sudah menonjol namanya papula, nih ya yang di sini 1-2 hari itu biasanya keras. Kemudian vesikel itu berisi cairan bening. Nah kemudian dari vesikel ke pustula ini yang agak lama. 5-7 hari, dia isinya cairan kekuningan ya. Jadi kalau vesikel tuh cairannya bening dan biasanya ukurannya lebih kecil-kecil gitu ya. Kalau pustula lebih menonjol tajam, bulat, pada saat disentuh itu akan terasa keras, dalam ya. Nih kayak gini nih pustula ya. Mungkin ada yang pernah punya bisul itu ya. Dan dia akan mengalami umbilikasi. Ini tadi ya. Nah ini ada titik di tengah ini ya. Ini namanya umbilikasi. Ini munculnya di akhir-akhir biasanya ya. Sebelum dia menjadi krusta. Krusta ini yang bagian bawah. Ini yang kehitaman ini. Yang paling bawah itu krusta. Dia akan mengeras, mengering, dan dia akan ada selama sekitar 1 minggu sebelum rontok. Dan sebelum dia rontok ini masih bisa menularkan virus Mpox. Jadi jangan menganggap remeh, oh sudah sembuh dipegang-pegang gitu ya, tanpa sarung tangan, ya bahaya, nanti bisa tetap menular. Nah ini yang untuk saat ini, apakah Mpox ini masuk infeksi menular seksual atau IMS ya, jadi gambaran yang terakhir ini itu ya, yang klasiknya ini yang 1970 ya, lokasinya ada di Afrika Tengah dan Barat, itu memang kebanyakan menyerang anak-anak ya, anak-anak dan dewasa muda. Tapi yang sekarang yang baru ya, tahun 2022, jadi kita nyebutnya Mpox 2022, itu ada perbedaan. Jadi penyebarannya bukan hanya di daerah yang endemik, tapi mulai keluar, mulai dari Eropa dan sampai Amerika tadi ya, Australia. Dan yang kebanyakan menyerang laki-laki muda, young men ya, who have sex with men. Jadi LSL kita sebutnya ya, laki sama laki. Itu lebih banyak dan usianya cukup muda ya. 31-40. Kenapa? Mungkin mereka yang lebih banyak mobilitasnya ya. Nah ini itu sejak Mei 2022 itu ditemukan pola penyebaran yang seperti itu. Ya penyebarannya kalau yang dulu kontaknya dengan hewan ya, diikuti manusia ke manusia ya, tapi yang saat ini itu lebih eksklusif human to human. Jadi dari manusia ke manusia penularannya. Kemudian juga ini yang dulu itu lebih di keluarga gitu ya. Ada yang sakit, penularannya ke sakit, tapi yang saat ini itu lebih disebabkan karena sexual networking ya, atau yang berhubungan dengan tanpa seks atau multi partner, jadi mempunyai partner lebih dari satu, itu termasuk high risk. Jadi kalau nemu wah ada bintil-bintil gitu ya, varicella, nah itu jangan lupa ditanyakan faktor resikonya. Faktor resiko tingginya salah satunya ya ini tadi, tanyakan berhubungan seks lebih dari satu atau berpindah-pindah ya. Tapi kalau enggak ada itu biasanya kita sudah cut off
cut off ya. Oh enggak ini gitu ya. Karena sangat banyak kasus-kasus yang ternyata tuh hanya varicella ya. Tapi mungkin takut ya, waspada. Semua dikonsulkan ya. Karena saya di tim Mpox itu kalau begitu ada dari WHO ada peringatan gitu ya, atau dijadikan global concern gitu, pasti langsung timnya itu ditelepon, nanti mulai ini sudah tiap hari itu ada aja kasus-kasus gitu ya, mesti ngeliatin, oh ini ya, oh ini perlu diperiksakan, gitu ya. Dan ternyata memang banyak yang hanya kasus varicella. Varicella pun saat ini itu juga agak berbeda ya mungkin. Kadang ada yang parah, mirip sekali dengan Mpox. Nah kemudian juga ini masa inkubasinya tadi ya, di yang Mpox 2022 ini kadang-kadang masa inkubasi atau stadium prodromalnya itu kadang-kadang tidak lihat ya, kadang yang enggak demam. Untuk kasus yang ditemukan di Jakarta itu pasiennya tidak mengeluh demam ya. Jadi tiba-tiba ada erupsi dan erupsinya memang mirip dengan erupsi Mpox. Dan memang ada pembesaran kelenjar getah bening gitu ya. Jadi kemudian diperiksakan untuk PCR-nya. Nah ini areanya kalau yang dulu bisa di wajah ya. Kalau kita lihat gambaran Mpox yang klasik itu kan anak-anak yang banyak di wajah itu ya. Siklus besar-besar. Tapi untuk yang saat ini itu lebih banyak di daerah genital ya. Jadi jangan lupa kalau untuk Mpox saat ini tanyakan juga adakah lesi di daerah genital ya. Karena biasanya di daerah situ. Kemudian gejalanya ya, kalau dulu di wajah, ekstremitas ya, centrifugal distribution. Kalau yang ini yaitu tadi lebih di daerah genital, perianal, lesinya ulceratif ya, vesicular rest, nyeri, limfadenopatinya biasanya di daerah inguinal ya, karena lesi utamanya ada di daerah genital ya. Genital bisa di depan maupun di perianal, di sekitar dubur ya. Kemudian bisa juga di daerah mulut, faringitis, karena mungkin ada oral sex. Virusnya yang dulu itu lebih ke ini ya, clade 1-2, yang ini varian dari Afrika Barat, clade 3. Fatality rate-nya tinggi yang klasik, yang ini cukup rendah 0,025. Nah ini perbedaannya ya, kalau sebelumnya tadi ya ini sangat banyak generalisata, jumlah lesinya, kemudian monomorfik ya, nih tidak pernah dilaporkan di daerah perianus, tapi yang saat ini itu predileksinya cukup berbeda dan gambarannya polimorfik. Jadi pada satu fase kadang-kadang kita temukan gambaran yang lain ya, jadi gambaran klasiknya tadi sudah enggak ada ya. Tapi tetap kalian harus tahu gambaran klasiknya ya. Jumlah lesinya juga lebih sedikit, tidak sebanyak yang dulu, yang klasik, yang anak-anak itu kan sampai banyak ya, lebih dari 100 mungkin ya. Oke. Nah, kemudian ini tahun 2022 sampai saat ini terjadi pada kelompok laki-laki yang berhubungan seksual ya. LSL itu 84,3% dari seluruh kasus. Kemudian yang teridentifikasi biseksual 6,5%. Nah ini perjalanan lesi kulit ya yang penting ya. Jadi ini kalau dilihat dari samping, dari penampang dari depan tuh ya. Mulai makula, kemudian papula, ada penonjolan ya. Ini kalau dilihat dari atas, 1-2 hari terlihat seperti yang itu. Kemudian papula, ini vesikel ya dari atas. Ini pseudopustul. Nah ini sudah ada umbilikasinya ini ya, dilihat ini kelihatan sekali. Ini ada cekung gitu kalau dari samping ya. Kemudian krusta ini ada keropengnya ini hitam. Nah kalau sebelum ini gejalanya bisa nyeri, biasanya nyeri ya. Kalau gatal lebih ke varicella. Nah kalau sudah mulai krusta penyembuhan biasanya lebih menonjol gatalnya. Nah, bagaimana diagnosisnya? Nah, kalau di bidang kulit itu kita ada menggunakan alat
dermoskopi namanya ya. Kita lihat gambaran dermoskopinya itu biasanya krusta berwarna coklat tanpa inti. Dengan dasarnya yang hiperemi kemerahan ini ya. Ada area halo pigmentasi ini. Ini putih-putih ini. Ya, dasarnya kemerahan. Ada perilesional eritema. Ini ya, ini juga, ini halonya terlihat ini putih. Ini pada wajah A, ini pada area penis, ini pada area perianus ya. Jadi khasnya ada perihalo putih ya. Perilesional eritem. Kemudian diikuti kemerahan. Jadi setelah putih halonya kemudian ada kemerahan. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu untuk saat ini memang yang utama adalah diagnosa pasti dari PCR. PCR bisa diambil dari mana saja, dari lesi kulit ya. Ini yang standar baku emasnya. Jadi biasanya diambil dari lesi kulit dari 2 tempat ya, dijadikan satu di dalam tabung. Ini sensitivitasnya 91 sampai 100%, bisa dari vesikel, dari krusta, kemudian dari swab orofaring ya juga bisa. Mungkin kalau di kulit agak meragukan ya bisa diambil juga dari swab orofaring, atau mungkin masih stadium prodromal sudah curiga gitu ya ke arah mpox, bisa diambil di situ karena belum ada lesi kulit. Kemudian lain-lain bisa dari saliva atau darah, tapi sensitivitasnya lebih rendah ya. Jadi masih yang utama adalah yang dari lesi kulit. Untuk serologinya sendiri itu ini untuk mengukur antibodi dari orthopox virus ya. Tapi ini agak sulit mungkin ya, karena harus ada 2 pemeriksaan di awal dan di akhir, kemudian dilihat serokonversinya. Ini hanya dilakukan kalau diagnosis PCR-nya itu tidak konklusif ya atau meragukan. Nah, bagaimana pengambilan sampelnya ya? Ini tadi yang seperti saya sebutkan, pengambilan sampelnya di swab ya dari permukaan lesi atau eksudat, dari atap lesi. Jadi dari kalau kulit itu ada apa tuh? Vesikel ya, pasti ada dindingnya ya, ada dindingnya. Nah itu dibuka dulu, kemudian dikerok gitu ya. Kemudian dari krusta juga bisa diambil. Nah 2 lesi dengan morfologi yang sama dari 2 lokasi berbeda itu diletakkan di dalam satu tabung ya. WHO menyarankan 2 tabung sampel kulit untuk diambil. Tapi biasanya kalau di Indonesia hanya 1 tabung, tapi dari 2 lokasi yang berbeda ya. Nah ini seperti ini. Beda. Nah ini cara pengambilan sampel lesi kulit. Biasanya yang lebih ahli yang di laboratorium ya. Dibersihkan dulu lesinya, kemudian dilepas atap lesinya, diusap dasar lesinya ya. Baru dimasukkan ke dalam swab, ke dalam tabung ya. Swabnya tadi diletakkan ke dalam tabung. Atap lesi juga diambil, diletakkan dalam tabung ya. Nah ini kalau yang krusta yang bawah ini. Jadi krustanya dikerok. Tapi kalau masih vesikel biasanya dibuka dulu, kemudian dasarnya yang diambil ya. Dan diambil sekalian dengan atapnya tadi. Oke, nah ini ya konfirmasinya melalui uji PCR tadi atau sequencing. Biasanya sequencing juga jarang dilakukan karena biasanya hanya untuk menentukan variannya saja. Tapi begitu sudah terdeteksi PCR positif, sudah dinyatakan positif ya. Nah ini beberapa definisi operasional, ini bisa dilihat di buku pedoman itu ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau download, jadi ada buku pedoman dari Menkes untuk mpox ini. Jadi suspek itu adanya gejala sistemik atau ruam kulit khas ya.
dan dermatosis lain yang tidak sepenuhnya menjelaskan gambaran klinis. Jadi kalau masih ragu-ragu masukkan suspek. Kemudian ada yang probable, itu biasanya ada ruam kulit khas dan ada riwayat kontak erat. Itu masuk probable ya. Riwayat kontak eratnya dengan LSL, promiskuitas, serologi anti-pox virus atau ada positif tes orthopox virus itu masuk probable. Dan yang terkonfirmasi itu kalau hasilnya positif berdasarkan PCR atau sequencing. Dan untuk kasus discharge itu dari kasus suspek atau probable yang hasilnya negatif. Nah ini gambaran lesi mpox ya. Ini tahun 2022 ada di berbagai daerah, di lokasi ya. Ada yang di daerah mulut ya. Ini kasnya ada umbilikasinya ya. Lebih besar-besar biasanya. Itu yang di dalam mungkin nggak kelihatan, ini di lidah, di rongga mulut, ini di genital ya. Oh ini masih di rongga mulut kayaknya ya. Ini lesi oral ya, lesi oral. Nah ini yang di wajah dan tangan, ini hari ketiga, mungkin gambarnya kurang jelas ya. Ini hari ke-17, jadi cukup lama ya, lesinya nggak terlalu banyak. Ini hari ke-25, krusta, terjadi krustasi. Kemudian ini yang di daerah perianal, ya. Ini papel mungkin ya, ini mulai luka-luka gitu ya, ulcerasi biasanya. Ini daerah perianal. Nah ini juga ada umbilikasi kasnya. Dan juga lesi pada genital ya. Ini hari kedua, perubahannya dari hari ke hari sampai kemudian terjadi krustasi. Ini juga ya kasnya ada umbilikasi. Ini yang sudah terjadi eskar pada penisnya. Ini pada perianal. Donut shape namanya ya. Nah ini yang lesi non genital. Nah ini ada umbilikasi. Ini lesi krusta di daerah kumis ya. Hati-hati juga bisa ditemukan di luar. Kemudian ada yang sudah mengalami skar. Ini lesi pada regio tubuh yang lain ya. Ini gambarannya yang seperti morbilliformis daerah regio antebrachii. Di dada ya. Gambarannya tidak seperti yang klasik yang cukup banyak tadi ya. Jadi cukup jarang-jarang lesinya. Ini yang multiple regiomanus ya di tangan. Jadi ada di telapak tangan. Nah ini form epidemiologi. Nanti kalau di lapangan biasanya kalau ada menemukan kecurigaan terhadap mpox itu diwajibkan untuk mengisi form epidemiologi ini ya. Itu harus diisi semua. Ditanyakan ke pasiennya ya, dan ini nanti harus dilaporkan ke dinas kesehatan kota atau dinas kesehatan provinsi hasilnya ini. Nah kemudian dari ini kemudian diminta untuk mengirimkan biasanya minimal tiga foto ya dari lesinya untuk ke dinas. Nah biasanya itu yang dikonsultasikan ke tim dari mpox. Jadi biasanya tiap hari kita akan membaca konsultasi seperti ini. Ini lanjutan dari form epidemiologinya ya. Ada tipe lesinya, kemudian jangan lupa ditanyakan juga tadi apakah ada kontak ya, kontaknya yang dicurigai, bisa dari hewan juga ya, karena penularannya juga bisa dari hewan. Nah sekarang yang penting diagnosa banding, jadi ada beberapa diagnosa banding ya. Juga di DD dengan penyakit non-infeksi ya, yang manifestasi klinisnya vesikuler, pustul dan juga bula itu bisa ditemukan pada bayi atau pada neonatus ya. Itu jadi harus dibedakan. Ini mulai dari varicella ya, gambarannya biasanya vesikelnya tadi berbeda ya. Kemudian herpes simplex, penyakit menular seksual lainnya. Dan smallpox atau variola, ini yang dulu ya, tapi sudah tidak ada, sudah tereradikasi. Nah ini kalau varicella, ini ya membedakannya. Varicella biasanya generalisata, distribusinya sentripetal. Ini ada awalnya tadi ya, urut-urutannya ya.
sama akhirnya bisa pustul, krusta, lepas tapi lebih cepat. Dan yang utama biasanya ada gatal. Gejala sistemiknya mirip demam, nyeri kepala, malaise sama ya. Tapi tadi biasanya tidak ada umbilikasi dan tidak ada pembesaran kelenjar. Nah, kemudian yang berikutnya herpes zoster. Biasanya herpes zoster itu mengikuti perjalanan saraf dermatom ya, sesuai dermatomnya, berkelompok. Jadi harus dibedakan ya. Mungkin tadi yang seperti Dokter Dian katakan ya, karena di kulit ini stasenya hanya berapa? 5 minggu sekarang ya. Ya kalau zaman saya dulu sama Dokter Dian tuh masih 8 minggu, 2 bulan ya. Jadi masih agak-agak ingat. Tapi biasanya kalau DM itu yang diingat yang terakhir ya. Jadi kalau masuk stase kulitnya di awal pasti lupa semua ya. Nanti sekarang masih ada PTT enggak sih? Atau intensif ya? Nah, biasanya yang di awal tuh dilupa semua ya. Lupa semua, jadi sedikit-sedikit pasti konsul gitu ya. Karena memang cuman sebentar ya. Dan biasanya mungkin minatnya kurang ya. Biasanya lebih diminati itu yang besar-besar ya. Bedah, opjin, pasti ingat di kepala. Atau penyakit dalam ya, penyakit anak itu yang biasanya diingat. Kalau dulu saya di forensik, ingatnya forensik ya. Oke. Nah ini kalau herpes zoster ya, sesuai dermatom, kemudian ini tadi ada fasenya mirip juga dengan cacar ya. Terakhir ada krustasi, tapi dia hanya di lokasi saja. Gejala utamanya nyeri ya, nyerinya ini bahkan menetap setelah lesinya sembuh. Bisa ada gejala demam nyeri ini tapi jarang ya, jarang sekali. Biasanya nyeri utama terus langsung muncul erupsi. Nah ini dengan herpes simplex. Jadi biasanya ada di sekitar daerah-daerah mukosa di perbatasan ya, di lubang alami kita kalau bilangnya ya. Jadi di sekitar mulut, di perianal juga bisa, di genital juga bisa ya. Jadi awalnya kemerahan, papel, vesikel, tapi yang sering biasanya sudah jadi ulkus-ulkus gitu ya, kebanyakan di genital. Ada gejala demam nyeri juga, biasanya ada pembesaran kelenjar limfadenopati juga, bisa diikuti dysuria juga. Kadang tidak ada nyeri ya kalau herpes genital. Nah kemudian yang berikutnya infeksi virus juga, ini namanya molluscum contagiosum. Ini ya, berupa papel-papel. Dia tidak ada vesikel ya kalau molluscum. Ini saat ini juga cukup sering dijumpai ya. Penyakit ini mulai meningkat juga. Kalau dulu banyak ditemukan pada anak-anak. Tapi saat ini orang dewasa juga bisa terkena. Tapi daerah predileksinya berbeda, yaitu di daerah genital. Biasanya di sekitar pubis, ya, di kelamin, di paha bagian atas, daerah perut, jadi sekitar genital. Kalau anak-anak biasanya bisa di tangan, bahkan di wajah ya. Tapi yang untuk dewasa, daerah predileksinya berbeda. Jadi ini juga cukup hati-hati kalau dilihat kok ada bintil-bintil apa ya. Nah, kemudian dia juga ada umbilikasi ya, kita sebutnya dele ya, di bagian tengahnya. Jadi mirip dengan mpox tadi, biasanya di bagian tengahnya ini ada titik gitu ya. Itu kalau diiseng, dipencet-pencet itu keluar kayak putih seperti nasi gitu ya. Nah ini yang berikutnya skabies. Skabies ini penyakit dengan banyak manifestasi ya. Jadi kayak seperti ini ya, di tangan ini ya, gambarannya bisa seperti menyerupai mpox. Dia biasanya ada di sela-sela jari atau di lipat-lipat tubuh ya. Dan yang utama adalah gatal biasanya ya. Jadi sangat berbeda mungkin ya dengan mpox. Ini gambarannya ya, papel, vesikel, bisa juga infeksi sekunder itu kayak pustul-pustul. Itu juga sering dikonsultasikan ya.
dikasih gambar gitu, fotonya tengah malam kadang, kasus gitu ya, ini dilihat, ternyata gatal yang utama ya, skabies gitu ya, bukan mpox gitu. Oke. Yang berikutnya sifilis, ini juga karena sifilis ini sekarang juga meningkat ya, jadi cukup harus hati-hati. Yang mirip adalah adanya lesi di telapak tangan dan telapak kaki kalau untuk sifilis. Sifilis stadium kedua itu memberikan gambaran yang bisa mirip dengan mpox karena ada lesi di telapak tangan dan telapak kaki. Jangan dipegang tanpa sarung tangan ya. Itu sangat menular, banyak sekali Treponema pallidum di daerah situ ya. Itu kalau dikerok, dulu kita sama dokter Dian itu berusaha mencari gitu ya, karena periksanya sulit dengan mikroskop lapangan gelap ya. Itu akan terlihat kuman bakterinya yang bergerak-gerak ya. Dan penyebabnya di sini bakteri bukan virus ya. Jadi ini hati-hati. Kemudian juga ada lesi yang di mukosa ya biasanya. Biasanya kalau yang primer itu tidak ada gejala ya. Lesi tidak nyeri, tapi kalau yang sekunder bisa saja seperti mpox, ada demam, malaise, limfadenopati generalisata ya. Limfadenopatinya generalisata. Nah, ini yang ulkus genital ya. Penyebabnya bisa ulkus mole itu biasanya nyeri ya. Jadi seperti ini penampakannya mirip-mirip. Ini kalau yang mpox itu seperti ini ya, ada di luar. Nah yang ini yang ulkus genital yang lainnya yang di bawah. Nah, bagaimana perawatan dan tata laksana pasien mpox? Jadi biasanya seperti penyakit virus lainnya itu self-limiting disease ya, akan sembuh sendiri. Itu kalau kasusnya ringan ya. Jadi biasanya perlu terapi sportif simptomatik untuk kasus-kasus ringan, dia akan sembuh sendiri, tidak perlu antivirus ya. Ini rekomendasinya, tapi dia harus diisolasi itu ya. Jadi ini rekomendasi manajemennya, biasanya pasien dengan kriteria suspek, probable atau konfirmasi mpox gejala ringan itu bisa dilakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat ya, kalau memang si pasien ini tidak memiliki fasilitas untuk isolasi mandiri, mungkin tidak memungkinkan ya, seperti anak kos-kosan gitu ya. Ini banyak yang kos-kosan enggak? Nah, iya, sebaiknya isolasi khusus gitu ya. Karena kalau enggak nulari yang lain ya. Kemudian juga dilakukan penilaian untuk syarat rumah pasien tersebut ya. Kalau untuk isolasi mandiri, jadi harus punya kamar terpisah dari anggota keluarga yang lain. Jadi kalau umpamanya satu rumah satu keluarga ngumpul jadi satu ya, nggak punya kamar bersamaan, sebaiknya memang tidak disarankan untuk isolasi mandiri. Nah, bagaimana perawatan pasien mpox ini ya? Jadi kalau ada kasus segera diisolasi, baik itu kasus suspek, probable, atau yang dikonfirmasi, ditaruh di dalam satu ruangan ya. Ini ventilasinya tidak perlu seperti pada waktu COVID ya. Jadi pokoknya memadai, ada kamar mandi khusus di dalam ya. Dan ada staf yang direkomendasikan. Kemudian rujukan dan isolasi ini harus mempertimbangkan kapasitas dan kondisi klinis pasien. Biasanya dilakukan secara mandiri, terpusat maupun di rumah sakit. Saat ini kalau di Surabaya itu yang masih menjadi rujukan adalah Rumah Sakit Dr. Stomo ya. Rumah Sakit Suwandi, mungkin RSAL juga ada ya fasilitasnya ya. Hanya mungkin untuk pemeriksaan PCR-nya ya, harus tetap dikirim terpusat di laboratorium daerah ya, BPLK. Kemudian ini untuk yang ini ya, diterapkan jika kamar tunggal tidak tersedia, jadi bisa ditaruh di satu ruangan, tapi jarak antara pasien sebaiknya diperhatikan minimal 1 meter.
untuk pasien-pasien yang masih probable tadi ya. Kemudian tindakan isolasi precaution ini berbasis penularan harus dilanjutkan sampai gejalanya hilang. Jadi kalau sudah kontak dengan suspek, kemudian suspeknya dinyatakan positif ya, terkonfirmasi, yang kontak ini juga harus isolasi sampai 21 hari ya. Nah ini perawatan pasien monkeypox, ini belum ada pengobatan yang spesifik ya. Jadi tujuannya simptomatik, suportif untuk meringankan keluhan yang muncul, prinsip terapinya mempercepat penyembuhan lesi, kemudian mencegah demam, mengurangi kehilangan cairan yang berlebihan ya, kemudian mengurangi nyeri, biasanya diberikan analgetik, mencegah timbulnya jaringan parut karena pada kulit bisa kemungkinan jaringan parut ya, kemudian juga mencegah timbulnya infeksi sekunder. Ini penanganan tata laksananya, kalau ringan tadi ya, cukup suportif, home care, isolasi di rumah, simptomatis, monitoring kondisi pasien bisa telemedicine ya, atau home visit kalau ada petugasnya, dan bila diperlukan, namanya tiba-tiba memburuk, bisa dirujuk. Untuk yang berat atau complicated atau mungkin mempunyai komorbid lainnya, sebaiknya dirawat khusus di rumah sakit ya, atau vaskes, diisolasi, atau mungkin kalau perlu di ICU kalau berat ya. Terapi simptomatisnya selain itu bisa diberikan antivirus dan optimalkan terapi suportif. Juga ada nutrisi, skincare-nya diperhatikan ya. Nah ini terapi simptomatik dan suportif yang disarankan ya, kalau demam ya paracetamol dengan dosis-dosisnya nanti bisa dicatat sendiri. Ada analgesik mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Mungkin kalau yang lesinya banyak bisa sampai diberikan morfin. Kemudian ini juga untuk gatal bisa diberikan golongan antihistamin, itu ada dosis dewasa dan anak. Kemudian kalau dia mual diberikan anti mual, diare juga diberikan konservatif ya, rehidrasi. Ini untuk mual muntah dan sentron dan sebagainya. Nah, untuk antivirus sendiri itu biasanya indikasinya untuk pasien-pasien dengan klinis yang berat, kemudian pasien dengan risiko tinggi yang mengalami klinis yang berat ya, biasanya pasien imunokompromis, anak dan remaja dengan risiko mpox yang berat. Pasien imunokompromis ini biasanya juga ada pasien dengan HIV/AIDS ya, karena beberapa kasus itu ditemukan bersamaan dengan HIV/AIDS dan sifilis. Jadi pada waktu yang bersamaan pasien ini juga ada HIV/AIDS, ada sifilis, kemudian ada mpox ya. Jadi 3 ini itu terjadi ya, dan itu ada di Jawa Timur. Kemudian pasien dengan riwayat dermatitis atopik atau kondisi kulit yang mengelupas lainnya, itu juga mungkin dipertimbangkan untuk pemberian antivirus ini. Pasien hamil atau menyusui, atau pasien dengan 1 atau lebih komplikasi. Ya, jadi tidak semua pasien terkonfirmasi mpox itu diberikan antivirus, karena antivirusnya sendiri itu masih jarang ya. Jadi tidak tersedia luas seperti acyclovir ya. Acyclovir itu kayaknya semua bisa beli ya. Bukan sakit cacar aja kadang diberi acyclovir gitu ya. Nah, kalau untuk ini terbatas ya. Dan drug of choice-nya ada tecovirimat, itu bisa per oral atau intravenous. Yang second line-nya adalah brincidofovir atau sidofovir. Nah, bagaimana bila ada infeksi bakterial sekunder, itu bisa diberikan antibiotik. Ini pilihan antibiotiknya ya, mulai dari Amox sampai yang lebih generasinya lebih baru. Nah, ini ya perawatan pasien mpox ini tadi, kalau ada dia rentan terkena infeksi sekunder, itu harus dipastikan nutrisinya cukup, cairan cukup ya. Kalau memang sulit menelan, sulit minum, diberikan intravena. Kemudian juga harus dilaksanakan penapisan dan tata laksana penyakit komorbid ya, harus dicari.
apakah ada diabetes, ada HIV AIDS ya, diperiksakan semuanya, atau ada keganasan ya, karena itu akan memperberat dari penyakit mpoxnya sendiri. Kemudian juga dilakukan pengawasan dan tata laksana harian ya untuk yang dirawat. Jadi kalau yang rentan itu ya, seperti HIV AIDS atau ODH itu sebaiknya dijauhkan dari orang-orang yang menderita mpox karena mudah sekali. Nah, bagaimana dengan lesi kulit ya? Ini penting ya. Jadi kalau ada lesi di kulit itu pasien dilarang mencet ya, papul, nodul ya. Biasanya enggak sabar gitu ya, pengen cepat sembuh dikopek-kopek. Akhirnya itu justru bisa menyebar ke area lain ya. Karena di situ banyak virusnya. Kemudian pasien juga harus disarankan untuk tidak berbagi peralatan yang dipakai sehari-hari seperti handuk gitu ya, peralatan makan ya. Ini sebenarnya dari pelajaran waktu COVID kemarin itu sebaiknya tetap diterapkan ya untuk saat ini karena ada penyakit lain yang ternyata juga penularannya sangat mudah tadi ya. Kemudian juga menghindari menggaruk kalau ada lesi di kulit. Makanya disarankan kalau ada keluhan gatal diberikan antihistamin. Kemudian lesi yang muncul di wajah dan daerah ekstremitas itu juga dijaga karena paling gampang ya menggaruk di daerah wajah dan ekstremitas. Kemudian juga apabila ada papul atau pustular yang erosif atau luka lecet sebaiknya diberikan topikal salep yang mengandung antibiotik ya, bisa natrium fusidat atau mupirocin. Kemudian juga menggunakan APD yang memadai karena dia bisa menularkan ya. Atau orang yang mengoleskan, jadi yang merawat itu harus menggunakan APD yang sesuai ya. Kemudian untuk lesi-lesi yang berkrusta itu bisa diberikan kompres dulu karena krim-krim topikal itu akan sulit untuk menembus krusta ya. Kalau masih ada penghalangnya dia akan nggak mudah. Jadi sebaiknya dikompres dulu, nanti setelah lunak dia berapa hari akan lepas. Nah itu lebih mudah mengoleskan salep. Kemudian gunakan moisturizer atau pelembab ya. Itu biasanya kalau kulitnya kering, biasanya di sekitar lesi situ juga kering ya. Kalau lesi kulitnya lembab itu memudahkan penyembuhan kulitnya menjadi lebih cepat biasanya ya. Lebih moist bukan lembab ya. Nah, bagaimana pencegahannya? Itu yang paling penting ada 4 pilar ya, yaitu deteksi dini, perluas jangkauan testing, kemudian vaksinasi dan juga bagaimana kita mencapai atau mensosialisasikan pada masyarakat atau society ya, atau kelompok-kelompok tertentu saat ini. Itu yang harus yang mungkin tidak terjangkau. Jadi ini yang penting ada 4 hal ini ya. Untuk deteksi dini tentunya sejak dinyatakan sebagai wabah global itu di Indonesia sendiri pemerintah sudah mulai melakukan sosialisasi ya, langsung ada webinar-webinar, kemudian puskesmas Fasiankes pertama juga digiatkan lagi ya untuk deteksi dini ini. Nah, kemudian yang kedua tadi memperbanyak pemeriksaan ya. Saat ini memang masih terbatas, tapi sudah ada dan hasilnya sudah cukup cepat ya biasanya untuk pemeriksaan PCR. Tapi memang tidak semasif pemeriksaan COVID ya. Jadi memang masih terpusat di beberapa tempat, walaupun ada juga yang di luar. Jadi kayak di Surabaya ini ada 2 tempat ya. Yang gratis itu biasanya di BPLK, tapi yang ada juga di TDC UNER ya, tapi biasanya berbayar. Kemudian yang berikutnya vaksinasi. Vaksin ini itu tadi yang saya katakan vaksin yang untuk pemberantasan smallpox itu bisa memberikan perlindungan terhadap monkeypox sebesar 85%. Ini biasanya yang lahir sebelum 1980.
Enggak ada ya di sini ya. Oh, dosen-dosen yang di belakang. Dokter Peter mungkin ya. Dokter Peter masih dapat vaksin cacar enggak? Oh, sudah enggak. Oh, lebih muda ya. Ini Dokter Dian sama dokter saya nih yang angkatan tua. Masih dapat ya Dokter Dian ya? Di mana Dokter Dian? Di paha ya, saya juga. Itu biasanya ada bekas kayak jaringan parut gitu ya, scar. Itu tandanya di vaksin variola. Itu bisa memberikan perlindungan 85%. Ya, agak aman gitu ya. Tapi yang tidak. Jadi kenapa tadi itu yang Mpox 2022 itu banyak generasi muda kan ya, umur 30-an ya, dewasa muda lah ya, sampai 40-an itu karena sudah tidak dapat vaksin ini. Jadi tahun 80 itu sudah dinyatakan eradikasi, sudah tidak diberlakukan lagi wajib vaksin cacar ya. Ini sudah enggak masuk lagi. Nah, itu makanya kenapa kok banyak Mpox pada generasi muda, usia muda. Nah, ini untuk yang vaksin ini dikembangkan pada tahun 2019 ya, jadi cukup baru itu untuk mencegah, tapi ketersediaannya masih sangat terbatas. Di Indonesia sendiri juga tidak bisa mendapatkan vaksin semau-maunya gitu ya, seperti COVID mungkin kemarin ya, langsung sebar. Ini hanya untuk area tertentu yang memang banyak kasusnya. Kemudian vaksin sendiri ada 2 jenis ya. Nah, ini harus diperhatikan. Ada yang primary preventif itu atau disebut pre-exposure. Jadi sebelum terpapar nih ya, itu diberikan pada individu berisiko tinggi terpapar virus Mpox. Jenis yang kedua adalah vaksin untuk yang sudah terpapar ya. Post exposure preventive vaccination. PEPV. Ini diberikan pada kontak erat, tapi harus cepat dalam waktu 4 hari sejak paparan atau maksimal sampai 14 hari kalau dia tidak memberikan gejala ya. Itu. Ini yang pre-exposure ini ya, yang risiko tingginya bisa dibaca sendiri. Jadi tidak semua ya. Nah, yang terpenting berikutnya pencegahannya adalah dengan edukasi tentunya ya. Bagaimana edukasinya? Yang menghindari kontak dengan hewan ya, karena bisa menjadi reservoir virus, termasuk hewan yang sakit atau yang ditemukan mati di daerah di mana cacar monyet terjadi ya. Kemudian hindari kontak dengan bahan apapun seperti tempat tidur, pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit. Mungkin kalau di Surabaya ini atau di daerah-daerah ya, mungkin di kampung-kampung itu masih ada yang suka nonton apa tuh? Monyet apa tuh? Topeng monyet. Siapa yang suka nonton topeng monyet itu ya? Hati-hati ya kalau dicakar. Ya itu salah satu sebenarnya ya. Mungkin enggak semua ya, belum tentu dia menderita cacar monyet ya. Tapi kita harus berhati-hati tentunya mungkin dari pihak apa nih ya? Hewan ya, dinas kehewanan lah ya, saya nggak ngerti dinas apa itu ya, mungkin yang harus berhati-hati mungkin ya. Nah kemudian juga pisahkan pasien yang terinfeksi dari orang lain yang mungkin berisiko terinfeksi. Jangan lupa melakukan cuci tangan yang baik dan benar ya setelah kontak dengan hewan atau manusia yang terinfeksi, menggunakan APD pada saat merawat pasien ya, karena nanti yang intensif ini ya jangan lupa selalu pakai masker, pakai sarung tangan ya, apalagi jangan dianggap remeh ruam merah gitu ya, cepat-cepat buru-buru langsung dipegang-pegang gitu, jangan ya, harus pakai sarung tangan dulu. Kemudian jangan lupa memasak daging dengan benar dan matang karena bisa juga menular melalui makanan yang tidak diolah dengan benar. Oh ini tadi sudah ya, nah ini. Nah, bagaimana pemerintah mencegah? Jadi sejak dinyatakan wabah global itu langsung pemerintah melakukan pengawasan mulai dari pintu masuk ya. Jadi di bandara-bandara, di pelabuhan ya, yang jadi pintu masuk orang keluar masuk ini sudah dilakukan pengamatan khusus ya.
suhu, kemudian juga kalau ada gejala yang mengarah ke mpox tadi ada ruam kulit itu ya, itu sudah langsung dipisahkan. Kalau mungkin saat ini harus mengisi lagi satu sehat ya. Mungkin kalau yang sering bepergian ke luar negeri itu diminta lagi ngisi satu sehat lagi ya. Sakit demam atau enggak kayak gitu ya. Tuh. Kemudian dalam situasi perjalanan jarak jauh ini ya, BKK akan melakukan identifikasi tanda gejala ini ya. Ini yang dilakukan oleh pemerintah ya. Kemudian juga kalau ada acara-acara besar, karena biasanya wabah kasusnya ini akan meningkat pada waktu itu tadi bulan Juli, Agustus, September ya. Itu karena mungkin kalau di luar mungkin lagi summer gitu ya. Banyak event-event besar yang diselenggarakan. Jadi itu menjadi kewaspadaan karena bisa saja terjadi penularan di situ ya. Biasanya setelah event besar mungkin ada kelompok-kelompok yang mengadakan party sendiri gitu ya. Jadi itu harus dinotifikasi untuk melakukan komunikasi terjadinya resiko penularan ya. Kemudian juga kalau ada suspek segera dirujuk ke rumah sakit rujukan. Kemudian juga mengidentifikasi. Nah ini identifikasi dilakukan pada penumpang di dua baris sisi kanan kiri depan belakang. Nah itu ya, kalau ada satu dicurigai kemudian diperiksakan positif itu yang dalam satu pesawat atau satu kendaraan lah ya, itu semua dilakukan pemeriksaan ya, ketiban sampur ya, padahal nggak kenal gitu ya. Kemudian tidak ada syarat melakukan vaksinasi mpox bagi pelaku perjalanan ya, jadi nggak harus. Nah ini alur screening mpox di Indonesia, jadi kalau ada masuk seluruh penumpang akan melewati thermal scanner, kemudian suhu tubuh lebih dari 37,5 akan diperiksa ulang ya. Kemudian kalau suhunya tetap tinggi disuruh swab ya. Kemudian kalau ini statusnya positif baru akan dirujuk ke rumah sakit. Ini alur yang dilakukan di Indonesia. Dan ini upaya pemerintah dalam mencegah mpox ya, tentunya ada peningkatan surveillance di pintu masuk negara dan wilayah, penyiapan dan perluasan kemampuan laboratorium untuk deteksi, walaupun saat ini masih terbatas ya. Harus dibawa ke Surabaya kalau yang di daerah ya, di Madiun, di mana itu masih harus dibawa ke Surabaya. Pemeriksaan whole genome sequencing, ini untuk mengetahui variannya tadi, kemudian persiapan obat-obatan dan pelaksanaan vaksinasi, ini untuk kelompok yang berisiko tinggi, kemudian pengisian formulir deklarasi elektronik itu tadi ya, lewat satu sehat itu. Biasanya harus punya itu di gadgetnya. Nah ini kalau untuk yang kulit ya, ini kita ada website, juga ada Instagram. Ya, baik, ini saya sudah sampai di akhir. Ini kalau tadi mungkin saya sebagai ketua tim Pokja Mpox Jawa Timur, nah ini saya juga menampilkan rumah sakit tempat saya bekerja di Rumah Sakit Husada Utama. Kalau ada yang mau sowan-sowan boleh ya, atau ada yang perlu mungkin bisa kontak dengan saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Putu. Hei Gen Z, saya bilang dokternya, nah, mohon maaf ya, saya tak marah-marah gitu. Gen Z gitu ya. Kalian ingin dihargai enggak ya? Kalian ingin dihargai, ini ramai semua nanti. Sebelah sini ramai. Kalian ingin dihargai tidak? Kalau kalian ingin dihargai, hargailah orang tua. Setuju ya? Setuju? Kalau saya kasih pertanyaan enggak bisa jawab, nanti nilainya ujian mau dikurangi enggak? Enggak mau? Kira-kira bisa jawab enggak kalau dikasih pertanyaan? Langsung curut semua. Satu, kalau ingin dihargai, cobalah hargai orang lain, jangan bicara terus ya. Oke, sekarang
kita sudah mendengarkan paparan dari Dr. Putu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka forum tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Dr. Putu mau di atas, monggo. Ayo, siapa mau bertanya? Kalau enggak bertanya, saya tanya. Kalau enggak bisa jawab, nanti dikurangi. Setuju ya, Dr. Irma ya? Yes, setuju. Yoni, ada satu, silakan. Yang mau bertanya, nanti kita kasih souvenir. Ayo, monggo. Kok tidak bunyi? Mas, tolong Mas. Selamat siang dokter, perkenalkan saya Sintari Paramesti, DM Kulit saat ini. Saya izin bertanya dokter, jadi yang pertama, tadi kan dokter menyebutkan transmisi dari Mpox ini salah satunya bisa vertikal dari ibu hamil ke janinnya nggih dokter. Nah, apakah ada tindakan preventifnya nggih dokter untuk mencegah dari ibu yang positif Mpox ini terhadap janinnya maupun bayi yang dilahirkannya ini. Lalu yang kedua, tadi kan dokter menyebutkan ada vaksinasi nggih dokter. Vaksinasinya itu ada PPV dan PEPV. Nah, kalau yang dari saya baca tadi, PEPV kan untuk diberikan pada orang yang kontak erat dengan orang Mpox positif yang kurang dari 14 hari nggih dokter. Apakah PEPV ini juga dapat diberikan pada bayi yang lahir dari ibu dengan Mpox positif tetapi bayinya ini PCR-nya negatif untuk Mpox? Terima kasih dokter. Monggo, silakan Dr. Putu. Langsung ya. Terima kasih pertanyaannya dari siapa tadi DM. Ya, baik saya coba jawab ya. Jadi yang pertama tadi ya, yang apakah ada pencegahan gitu ya untuk bayi gitu ya. Tentunya tadi kalau ibu hamil ketahuan positif Mpox, karena dia termasuk yang risiko tinggi, jadi bisa diberikan pengobatan antivirus yang jelas ya. Pertama, supaya tidak virusnya tidak bertambah banyak ya, tidak menular gitu ya. Kemudian kalau untuk vaksin, ini vaksin untuk bayi, saya masih belum tahu ya informasinya apakah itu sudah bisa diberikan untuk bayi. Yang jelas untuk menghindari penularan secara langsung tentunya langsung dipisahkan ya. Kalau itu pada waktu ketahuannya itu sudah trimester akhir dan waktu menjelang persalinan tentunya langsung dipisahkan dan tentunya dipantau, dimonitoring ya untuk bayi-bayi tersebut. Mungkin kalau memang sudah ada gejala ya bisa mungkin diberikan antivirusnya ya, karena merupakan salah satu yang ini. Tapi untuk pencegahannya, untuk vaksin saya belum tahu ya apakah vaksinnya ini bisa untuk bayi neonatus tadi terutama ya. Tapi kalau untuk ibunya seharusnya langsung diberikan antivirus ya, begitu terkonfirmasi supaya mungkin tidak lebih lanjut lagi ke janin yang dikandungnya. Itu mungkin sudah menjawab dua pertanyaan tadi ya, kalau yang terpapar tadi terekspos, karena saat ini sih masih untuk yang dewasa vaksinnya. Dan kebetulan di Jawa Timur tuh belum dapat vaksin ya, masih terkonsentrasi di DKI. DKI di Jawa Barat itu yang diutamakan karena kasusnya banyak di sana. Banyak beberapa orang tuh ingin mendapatkan vaksin tapi ya tidak mudah ya karena ketersediaannya terbatas. Dr. Dian, bagaimana? Puas. Oke. Ada lagi berikutnya? Oh, sebentar. DM dulu. Kasih adik mana belakang sana? Oke. Selamat pagi dokter. Nama saya Aleida, saya dari semester 3, saya mau izin bertanya.
tadi untuk salah dua penyakit yang mirip dengan mpox itu kan ada cacar air dan campak nih dokter. Saya mau bertanya, kalau misalnya cacar air, mungkin teman-teman juga banyak yang sudah pernah kena cacar air, itu kan salah satu khasnya itu setelah seseorang kena cacar air dan sembuh, mereka itu sudah kebal, tidak bisa kena cacar air lagi. Apakah itu juga sama di mpox atau mpox itu orang yang sudah sembuh bisa kena lagi dokter? Terima kasih. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Untuk apa terbentuk antibodinya lagi itu memang ada ya beberapa literatur menyebutkan, tapi berapa lama itu mungkin belum ini ya. Kalau tadi cacar air kan biasanya lama ya. Nanti pada waktu dewasa atau usia lanjut di mana sistem kekebalan turun ya, dia akan keluar sebagai herpes zoster gitu ya. Tapi biasanya tidak akan terkena varicella lagi ya, karena sudah ada kekebalan tadi. Nah untuk mpox ini itu memang ada terbentuk juga, tapi untuk berapa lamanya itu belum ada rilisnya berapa lama ya. Bisa saja mungkin nanti setelah beberapa saat akan terkena lagi. Mungkin nanti kita sama-sama cari tahu ya berapa tahun, kalau nggak salah ada yang menyebutkan nanti kita cari tahu ya, mungkin sekitar 2 tahunan gitu ya. Itu bisa saja terjadi lagi, bisa terkena lagi. Makanya disarankan tetap itu tadi menjaga pencegahannya tadi ya, tetap menghindari kontak kalau ada lesi di situ ya, dari kontak langsung gitu. Itu salah satunya. Bagaimana? Jadi kalau cacar air bisa bertahan lama, kalau yang mpox ini belum diketahui berapa lama kekebalannya. Semester 3 lagi belakang. Mohon izin mengenalkan diri, nama saya Salsabila Fiora dari semester 3. Mohon izin bertanya dokter, kalau tadi ada penularan mpox ini melewat saluran pernafasan, nah itu untuk mekanismenya itu yang seperti gimana itu? Apa mungkin dengan satu udara yang sama, atau mungkin kayak misal ada dari kayak lesinya itu kebuka terus masuk ke saluran pernafasan seperti itu dokter. Jadi mekanisme penularan lewat saluran pernafasannya itu bagaimana? Jadi udara berbeda itu ya, udara Anda dengan udara saya itu beda benar gitu ya. Bagaimana dok? Iya, tadi kan ada yang di gambar skema itu ya, aerosol ya, jadi dia bisa menyebar gitu, tapi partikelnya itu dia lebih besar, lebih berat ya. Jadi biasanya dia akan jatuh ke benda-benda yang ada di sekitar ya. Jadi biasanya memang yang lebih menular itu lewat benda-benda yang di sekitarnya atau kontak langsung. Untuk yang berdekatan itu biasanya penularannya harus yang benar-benar dekat, intens gini ya. Beda dengan COVID ya, atau mungkin beda juga dengan varicella ya. Jadi biasanya dia harus yang kontak erat gini ya, itu bisa memang ya aerosol, karena dia biasanya lebih berat partikelnya, jadi lebih mudah jatuh ke benda-benda sekitarnya itu tadi gitu ya. Bisa memang lewat ini, tapi harus dekat. Bagaimana? Lagi? Ada lagi? Waduh, mana ini? Sebelah mana? Sebelah mana dokternya? Depan. Depan itu loh yang kacamata, kepuingin banget dapat hadiah dari tadi. Udah kasih aja itu yang kacamata tuh. Nih kacamata nih dari tadi minta kue katanya. Saya temenan dong semua. Ayo, pertanyaannya harus bagus. Sebenarnya pertanyaannya si dokter. Perkenalkan, nama saya Sobrana Oval, saya dari semester 3 dokter. Jadi pertanyaan saya itu, jikalau kita ini terkena mpox dan kita tahu kalau semisal kita ini terkena mpox gitu dokter, tapi
pas kita terkena mpox ini, kita ini lokasi pengobatan kita itu jauh dari tempat pengobatan. Semisal ini di desa gitu dokter. Langkah awal apa yang harus kita lakukan untuk menangani penyakit ini dokter? Kan karena penyakit ini kan menyebar dokter dan dapat menular. Itu sih pertanyaan saya dokter. Ya, terima kasih. Jadi mungkin kalau bertugas sebagai dokter di daerah terpencil gitu maksudnya? Atau sebagai penderita? Sebagai penderita dokter. Oh, sebagai penderita, ya. Pastinya harus memeriksakan diri ke dokter ya, ke dokter atau ke Fasiankes. Jadi untuk memastikan apakah itu memang mpox atau bukan ya. Kan tadi diagnosa pastinya apa? Masih ingat? PCR ya. Jadi tetap harus dapat hadiah ya ternyata. Dapat dok. Sebentar dok, saya tambahin bonus. Oh gitu. Iya, kasih siomay. Spesial ya. Buat penyemangat ya. Baik. Jadi tetap harus kita kembali ke laptop ya. Jadi tetap harus memastikan apakah ini mpox atau bukan. Tadi harus ditegakkan dengan PCR. Nanti kalau mereka-reka sendiri ya, saya ini kayaknya mpox gitu ya. Terus menyatakan diri saya mpox gitu ya. Nanti semua bisa mendeklar dirinya mpox gitu ya. Enggak. Jadi tetap harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Kalau tadi umpamanya sulit ya, selama gejalanya ringan, itu mestinya dia akan sembuh sendiri ya, tapi tahapannya tadi agak panjang tadi ya. Kalau sebisa mungkin ke fasilitas kesehatan, nanti yang ini akan melapor ke yang atasnya mestinya ya, Fasiankes, jadi dokter puskesmas atau dokter keluarga itu akan melapor ke dinas. Dinas nanti yang akan mengirim orang untuk mengambil sampel di lesi kulitnya itu untuk diperiksakan PCR-nya itu kalau memang sesuai tadi gejalanya ya, mencurigakan untuk mpox ya. Jadi menggunakan formulir form epidemiologi tadi yang saya tunjukkan tadi ya, yang banyak pertanyaannya itu dulu ya. Nah kemudian enggak serta-merta dilakukan pemeriksaan PCR, konsultasi dulu ya, karena pemeriksaan PCR-nya juga masih terbatas. Jadi kalau semua sedikit curiga, semua numpuk pemeriksaan PCR-nya ya. Jadi biasanya itu akan dikonsultasikan ke tim dokter, termasuk tim mpox tadi ya. Jadi biasanya dilaporkan dulu, formnya itu diisi, apa-apa tadi yang mendukung, kemudian jangan lupa mengirimkan 3 foto dari tempat yang berbeda ya, lesinya itu. Jadi kirimkan, dilengkap, kemudian kita akan saring dulu. Oh ya ini memang curiga gitu ya, high risk mamanya ya. Tapi kalau dia tidak ada kontak terpencil itu kira-kira dari mana penularannya gitu kan ya. Kalau dia terisolasi, pelihara monyet. Nah monyetnya ini apakah monyet dari Afrika tadi atau monyet jalan-jalan tadi atau topeng monyet ya. Itu juga harus dipastikan. Memang kadang-kadang ada curiga kan bisa dari hewan, tapi kalau daerah di mana terpencil banget ya, jarang ya kemungkinan ada itu ya. Monyetnya juga dari mana? Jadi monyetnya itu kan kebanyakan dari perdagangan ini ya. Jadi biasanya sih, bukan ini kalau high risk nggak ada, kemudian kontak juga tidak ada riwayat perjalanan ya. Benar-benar itu sering itu dilaporkan tuh petani ya nggak pernah kemana-mana di situ aja, atau ibu rumah tangga gitu ya. Kata sakit cacar, ada riwayat kontak dengan penyakit yang sama, ya mungkin cacar. Atau kemarin tuh ada kasus yang jadi heboh viral, itu di sekolah ya, dibilang sekolah ini terkena mpox, ternyata cacar air ya. Jadi itu menghindari hal-hal yang heboh seperti itu ya. Jadi memang tetap ada jenjang-jenjang ya rujukan, jadi tidak bisa
serta-merta mungkin mendeklar ya, karena ada harus terkonfirmasi PCR, atau kalau sudah lewat mungkin ya lewat tadi pemeriksaan serologisnya tadi gitu ya. Sebentar, menyambung pertanyaannya dia ya dok ya. Kalau dia biopsisi di daerah terpencil, Satgas ini menerima dalam bentuk foto ya? Iya, jadi maksud saya apakah dia kalau di daerah terpencil, kemudian paling dekat itu ke Vaskes Puskesmas, Puskesmas sudah difasilitasi bisa mengirim dalam bentuk gambar, foto? Iya, kebanyakan sih sudah ya. Jadi dari laporan-laporan tuh biasanya dari foto dari yang paling dekat ya. Yang melaporkan tuh biasanya dia di Surabaya posisinya karena karena saya kebetulan Jatim jadi dinas provinsi ya. Sini dia dilapori dari berbagai macam daerah di Jawa Timur. Jadi mereka sudah kirim PE-nya tadi, formnya. Tapi ada yang berupa WA gitu ya, panjang lebar, terus gambar itu yang utama. Bantu kalau bisa ke Vaskes terdekat dan Vaskes terdekat kemudian bisa difasilitasi gambar-gambar sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi yang jelas ini penyakit kita mesti tahu epidemiologinya ya, jadi kalau memang curiga Mpox ya mestinya datang untuk dipastikan kemudian dilaporkan berjenjang. Ya, jadi ada ininya perjalanannya gitu ya Dokter Dian ya. Maksudnya kalau yang menderita ini masnya nggak pernah ngapa-ngapain gitu ya, kan dari mana gitu ya Mpox. Yang paling sering ya memang adalah varicella dulu. Nah, biasanya varicella dulu, baru yang lainnya. Atau mungkin penyakit yang lain yang mirip tadi ya. Ada penyakit infeksi non virus yang memberikan gambaran vesikel tadi ya. Kalau belajar kulit pasti ada berapa. Ternyata penyakit vesikobulosa. Nah, itu juga ada gambarannya seperti itu. Jadi tetap harus dilaporkan, dipastikan dulu. Ya. Masih ada berapa, Dokter Irma? Satu lagi. DM, ya, ayo Mbak. Sudah sana, oke. Baik, selamat pagi Dokter Putu dan Dokter Dian. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Novera dari DM Stasa Kulit. Jadi saya mohon izin bertanya untuk profilaksis berupa obat-obatan selain vaksin. Jadi apakah ada profilaksis berupa obat-obatan yang bisa diberikan untuk nakes mungkin yang menghadapi pasien monkeypox atau pada pasangan LSL yang positif atau yang pada risiko tinggi. Mengingat vaksin itu kan tadi masih jarang ada, sama kalaupun ada harganya mahal. Kira-kira apakah ada? Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Ini untuk yang positif atau yang belum? Yang belum mestinya ya? Yang belum, ya. Ya, jadi selain vaksin tadi gitu ya. Jadi tentu pencegahannya hidup sehat tadi ya, konsumsi makanan yang sehat tadi ya, hindari makanan dari hindari makan makanan mentah ya, mentah itu ya untuk pencegahannya. Kalau dia resiko tinggi seperti nakes ya yang harus merawat, tentu pertama selalu menggunakan APD yang sesuai ya. Itu pencegahan yang utama. Kemudian tentu semua harus tetap jaga stamina ya. Stamina ini bisa dicapai dengan berbagai macam, mulai tidur cukup ya, kemudian konsumsi makanan yang bergizi, bisa ditambah dengan konsumsi vitamin ya, mungkin antioksidan yang bisa untuk memperkuat daya tahan tubuh tentunya ya. Dan juga jangan lupa berolahraga. Jadi ya pola hidup sehat itu harus diterapkan gitu untuk nakes-nakes. Biasanya kalau memang banyak kasus, nakesnya akan diutamakan untuk diberikan vaksin ya. Dan vaksinnya sampai saat ini masih gratis, belum membeli. Jadi masih pemerintah yang membeli. Tapi memang ketersediaannya secara global itu juga terbatas ya. Di dunia sendiri pun masih terbatas ya. Jadi mungkin masih daerah-daerah tertentu yang banyak kasusnya itu akan yang diutamakan. Jadi tetap pola hidup sehat, bersih ya, sehat dan bersih itu yang diutamakan, dan tentunya sebagai nakes kita harus
jangan lupa pakai ini tadi APD yang tepat tadi ya. Tuh. Gimana? Cukup, Gimana? Bos. Sudah habis? Dokter Oke. Dian bisa menambahkan. Saya rasa waktunya sudah habis, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi sudah disampaikan oleh narasumber bahwa ini Mpox jadi perhatian kita semua ya. Tapi ada beberapa manifestasi yang mirip dengan Mpox. Cacar air kalian mesti ingat, cacar air bentuknya seperti apa. Kemudian variola, cacar, sekarang memang sudah dulu dinyatakan tidak ada, tapi siapa tahu nanti muncul variola. Yang ini sekarang kita bicara tentang Mpox ya. Jadi dibuka lagi gambar-gambarnya seperti apa. Kemudian kalau mau tahu lebih detail, bisa buka lamannya Kemenkes ya tentang Mpox. Ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Dr. Putu telah sempat hadir dan memberikan materi yang menarik tentang kita, bagaimana kita tahu tentang Mpox lebih banyak. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas Terima semuanya kasih ya, juga. atas perhatiannya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam. MC. Terima kasih Dr. Dian dan Dr. Putu, mungkin bisa tetap di tempat. Acara berikutnya adalah penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Dr. Irma Pasaribu, spesialis mata. Berikutnya penyerahan souvenir dari Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya kepada narasumber kita Dr. Niputu Susari Widyaningsi, spesialis dermatologi, venerologi, estetika, Mars, Fins DV, FEE DV. Baik, dengan berakhirnya selesainya penyerahan sertifikat tadi, maka telah selesai juga acara kuliah tamu kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, adik-adik mahasiswa, dan para tamu undangan yang lain. Semoga acara hari ini akan selalu memberikan manfaat untuk kita dan masyarakat kelak. Mewakili panitia, kami mohon maaf apabila selama acara berjalan terdapat kekurangan dan ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.